Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadril azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan juga pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik, lahir dan batin, tengah menghadapi dan menyelesaikan tugas-tugas penting bersama dengan orang-orang yang kalian hormati dan orang-orang yang kalian muliakan. Doa dan harapan saya selalu semoga kalian senantiasa diberikan kesuksesan untuk menjalani kehidupan, sehingga kalian bisa menjadi teladan orang lain dalam hal memanfaatkan waktu, dalam hal mengukir prestasi, dalam hal berbuat yang terbaik dalam sekali kehidupan. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, banyak hal yang membuat kita terlambat untuk mencapai sesuatu, atau bahkan dalam sekali kehidupan ini kita sama sekali tidak berhasil untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kita gagal mencapai sesuatu yang kita impikan, kita tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan? Yang pertama, kita tidak bisa mengambil keputusan, atau karena kita terlambat mengambil sebuah keputusan. Kelihatannya sederhana, tapi ketidakmampuan kita mengambil keputusan membuat kita tidak melakukan sesuatu sesuai rencana. Apa yang kita lakukan setiap hari mengikuti arus yang tidak jelas kemana muaranya. Tidak secara spesifik apa yang kita lakukan itu menuju kepada sesuatu yang kita cita-citakan. Ini diantara akibat dari kegagalan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Ketika kita berhasil mengambil sebuah keputusan apa yang kita mau, maka apa yang kita lakukan itu menjadi terencana. Kita bisa membuat langkah-langkah kecil yang langkah-langkah itu walaupun satu langkah akan menuju kepada jarak yang sangat jauh. Para santri, wali santri dan pemirsa, oleh karena itu yang paling penting adalah yang pertama, bagaimana kita bisa lebih cepat mengambil keputusan. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Jangan sampai kita terlambat mengambil keputusan. Misalnya di usia di atas 20 kita baru bisa mengambil keputusan. Apalagi kalau di atas 30 kita baru mengambil sebuah keputusan apa yang kita mau. Apalagi kalau di atas 40 kita baru mengambil keputusan, sementara energi yang kita miliki sudah semakin lemah, pikiran kita sudah semakin berkurang, daya juang kita sudah makin mengecil.
kemungkinan untuk mencapainya makin kecil. Banyak tokoh-tokoh hebat yang mungkin sejarah di dalam sejarah dunia karena berhasil mengambil keputusan ketika umurnya masih belasan. Nah, oleh karena itu kita harus mendorong diri kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk segera mengambil keputusan apa yang kalian mau. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah berhasil mengambil sebuah keputusan, maka yang harus kita lakukan adalah membuat langkah-langkah kecil yang harus kita lakukan secara disiplin, yang tujuannya mengarah kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Apapun tujuan kita, sebenarnya langkahnya sama. Kita harus memiliki karakter disiplin, berani, tanggung jawab, inovasi, kreatif. Itu standar. Semua orang yang bisa mengukir sejarah pasti memiliki karakter ini. Selanjutnya, kebiasaan membaca, kebiasaan belajar, kebiasaan beribadah, keyakinan kepada Tuhan, itu hal yang rata-rata dimiliki oleh orang-orang yang berhasil. Persoalannya bagaimana apa yang saya sampaikan tadi bisa kita lakukan setiap hari dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Misalnya kita bangun di malam hari, sholat bareng 2 rakaat, kemudian kita mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berhasil melakukannya, kita patut merayakannya. Itu suksesan yang luar biasa. Kelihatannya sederhana, hanya bangun di malam hari, sholat 2 rakaat, kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah, kemudian berdoa, kelihatannya sederhana. Tapi itu langkah yang sangat luar biasa, apalagi kalau itu bisa dilakukan secara konsisten. Kemudian mungkin tidur lagi, kemudian sholat subuh, sholat sebelum subuh 2 rakaat, sholat subuh, kemudian melakukan membaca kalimat-kalimat thayyibah, kemudian berdoa lagi. Demikian juga ketika matahari belum lagi terbit, waktu yang sangat baik untuk melakukan banyak aktivitas, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak bertasbih, baca Al-Quran, dan lain-lain. Itu langkah-langkah kecil yang seharusnya kita ambil dan secara konsisten kita lakukan. Ketika kita sudah berhasil mengambil keputusan, kemudian kita berhasil membuat langkah-langkah kecil, maka yang ketiga, kita harus bersabar untuk melakukan dan istiqomah dengan langkah-langkah kecil itu. Memang kalau tujuan kita misalnya pergi ke Jakarta, sementara kita masih ada di Sidoarjo, dan kita tidak bisa naik pesawat terbang, naik kereta, atau mungkin naik kendaraan, kita tidak mampu, maka kita harus mengambil keputusan. Kita akan berjalan kaki dari Sidoarjo ke Jakarta. Memang kemudian akan muncul perasaan ragu, apakah kita nanti akan sampai di Jakarta. Padahal yang kita lakukan hanya melangkah dengan satu tapak ke tapak yang lain, dari satu langkah ke langkah yang lain. Lah ini kalau sampainya pasti akan sampai. Persoalannya, apakah kita cukup bersabar mengikuti langkah-langkah kecil ini? Kemudian kadang-kadang kita membandingkan mereka yang naik pesawat terbang hanya dengan 1 jam sudah sampai Jakarta.
Sementara kita tidak pernah tahu dengan langkah kecil itu kapan kita sampai Jakarta. Memang dari aspek kecepatan, mereka yang naik pesawat terbang atau kendaraan akan lebih cepat misalnya. Tapi dengan langkah-langkah kecil, kita mendapatkan kesempatan untuk melihat pemandangan-pemandangan yang tentu tidak kalah indah dengan hal-hal yang akan kita lihat di Jakarta. Ini keindahan orang yang mengikuti proses dan bersabar mengikuti proses itu. Kita akan melihat bagaimana indahnya kota Mojokerto. Kemudian kita sampai di Mojo Agung, di Mojokerto ada keindahan yang tidak ada di Jakarta. Di Mojo Agung kita akan bisa melihat peninggalan kerajaan Majapahit. Kita bisa melihat makam orang-orang mulia termasuk Sayyid Sulaiman di Mojo Agung. Di Jombang kita bisa melihat banyak pesantren besar yang Jombang ini banyak melahirkan orang-orang kenamaan ya. Kemudian Kertosono, kemudian Nganjuk, kemudian Saradan, Caruban, Madiun, Ngawi, Sragen, Solo, Klaten, Yogyakarta, dan seterusnya. Kita akan melihat dan menikmati itu, yang itu semua tidak dilihat dan dinikmati oleh orang yang naik pesawat terbang. Maka bersabarlah mengikuti proses dan nikmati setiap pemandangan, kejadian yang kita lakukan. Itu akan menjadi sangat indah. Lama mungkin sampai Jakarta, tapi pengalaman batin kita, pengalaman rohani kita, itu akan membuat kita semakin dewasa. Yang selanjutnya adalah kita konsisten. Kadang-kadang ketika kita dalam perjalanan menghadapi kesulitan, orang sering berbelok arah, mengganti tujuannya, merubah arah hidupnya. Orang yang berhasil mengambil sebuah keputusan, maka dia akan konsisten. Maka pengambilan keputusan ini betul-betul harus dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh, mempertimbangkan dari banyak aspek, kemudian melewati istikharah sehingga menjadi keputusan yang bulat, tidak lagi berubah. Apapun yang terjadi, dia akan berjalan ke satu arah yang dia cita-citakan. Maka orang yang berhasil mengambil keputusan seperti itu, insya Allah dia akan konsisten, karena dia yakin bahwa keputusan yang telah diambil adalah keputusan terbaik, karena sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek melalui pemikiran yang sangat panjang dan juga melalui permohonan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan berlaku konsisten. Walaupun mungkin realitas hidupnya menghadapi ketidakmungkinan untuk sampai kepada tujuan yang dia cita-citakan, karena dia yakin dia akan konsisten menjalaninya. Dan Allah sesuai dengan firman-Nya di dalam hadis qudsi, ana inda abdi dzannibi, aku menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku meyakini aku bahwa aku akan mengabulkan apa yang dia cita-citakan, aku akan memenuhi apa yang dia inginkan, maka aku akan memenuhinya, aku akan mengabulkan permohonannya. Dan yang terakhir adalah orang yang sudah berhasil mengambil keputusan, kemudian berhasil membuat langkah-langkah kecil untuk menjalani proses. Yang ketiga bersabar, yang keempat konsisten, dan yang terakhir adalah doa. Doa mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang, tapi doa
yang dipenuhi oleh keyakinan hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang. Orang yang sudah bisa mengambil keputusan secara baik, dia akan mampu berdoa dengan penuh keyakinan. Hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu meyakini bahwa doamu akan dikabulkan. Para santri, wali santri dan pemirsa, itu yang kita sampaikan hari ini. Moga-moga sedikit kalimat ini memberikan motivasi kepada para santri untuk yang pertama, segera ambil keputusan mau apa dalam segala kehidupan ini. Yang kedua, buat langkah-langkah kecil sehari-hari dan rayakan kesuksesan ketika kalian berhasil melakukan langkah-langkah kecil itu. Yang ketiga, bersabarlah untuk menjalani langkah-langkah kecil itu yang kelihatannya memang jauh dari tujuan yang kita inginkan. Bersabarlah. Yang keempat, konsistenlah dengan keputusan yang kalian ambil. Dan yang terakhir, berdoalah dengan penuh keyakinan. Selamat dan sukses akhiran. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.